Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hatifah Febrianti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik dalam bidang psikologi, yaitu bagaimana cara orang berpikir dan juga bagaimana cara orang menarik kesimpulan gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia ini menggunakan berbagai cara berpikir gitu, mulai dari melamun, fantasi hingga berpikir yang lebih realistis atau juga terstruktur gitu. Nah, tapi tahu gak sih kalau nggak semua keputusan kita itu diambil secara logis gitu. Nah, kadang justru berpikir yang enggak logis ini tuh membantu kita bertahan di kehidupan secara nyata gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas bagaimana manusia berpikir dan juga bagaimana manusia ini bisa menarik kesimpulan. Nah, secara garis besar ada dua macam berpikir. Yang pertama itu ada berpikir realistik dan juga autistik. Nah, berpikir autistik itu bisa juga disebut sebagai melamun, sedangkan realistik ini berpikir menggunakan nalar gitu. Nah, berpikir autistik itu contohnya kayak tadi melamun, fantasi, terus menghayal gitu. Nah, orang yang berpikir autistik ini cenderung melarikan diri dari kenyataan dan membayangkan hidup dalam gambaran fantasis yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Sedangkan berpikir realistik ini ialah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan kehidupan di dunia nyata. Nah, Freud sendiri menyebutkan ada 3 macam berpikir realistik, yaitu pertama ada deduktif, induktif, dan juga evaluatif. Yang pertama itu ada berpikir deduktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan yang lebih spesifik. Misalnya dari pernyataan umum kayak semua manusia akan mati, dan faktanya John adalah manusia, sehingga bisa disimpulkan bahwa John ini akan mati gitu. Nah, intinya berpikir deduktif ini tuh kayak bergerak dari hal yang umum ke hal yang lebih khusus gitu. Contoh lainnya kayak semua kucing memiliki ekor. Ini adalah kucing. Kayak maka kucing ini memiliki ekor gitu. Nah, kayak gitu. Contoh dari berpikir deduktif, yaitu dari pernyataan umum ke khusus gitu. Yang kedua itu ada berpikir induktif atau sebaliknya. Nah, yaitu dimulai dari hal-hal khusus dan kemudian mengambil kesimpulan umum. Contohnya itu kayak saya bertemu Asep, seorang mahasiswa Vkom yang pandai bicara gitu. Kemudian saya juga bertemu Heli, Yana, Hamdan, yang dimana mereka ini sebagai mahasiswa Vkom dan juga mereka ini pandai bicara gitu. Nah, maka saya menyimpulkan bahwa mahasiswa Vkom ini pandai bicara gitu, meskipun hanya berdasarkan beberapa contoh saja. Lalu selanjutnya ada berpikir evaluatif, yaitu berpikir kritis. Nah, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan, yang dimana kita ini menilai menurut kriteria tertentu gitu. Contohnya kayak ketika kita memilih produk ponsel gitu, untuk misalnya kita mau membeli ponsel, kita pasti mengevaluasi dulu nih berdasarkan kriteria harga, lalu kualitas kamera, daya tahan baterai, dan fitur-fitur lainnya tuh pasti kita pertimbangkan gitu ketika kita akan membeli sebuah ponsel gitu. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut kita ini akan memutuskan nih apakah ponsel tersebut ini memenuhi kebutuhan atau tidak gitu. Kayak kita akan memutuskan bahwa ponsel ini tuh harus kita beli atau tidak gitu. Menurut psikologi kognitif, manusia ini lebih sering berpikir tidak logis daripada logis gitu. Seperti yang dikatakan oleh Morton Hahn, berpikir logis ini bukanlah hal yang alami bagi kita gitu. Justru cara berpikir yang tidak selalu mengikuti aturan logika ini seringkali cukup efektif dalam menghadapi situasi sehari-hari gitu. Contohnya itu kayak misalnya kita memilih pergi ke restoran yang udah kita kenal lama gitu, meskipun ada restoran baru yang sebenarnya itu deket dari rumah kita dan juga harganya terjangkau gitu. Nah, tapi kita nih tetap memilih restoran yang lama karena kita nih ngerasa lebih nyaman dan juga tahu pasti apa yang akan kita dapat di restoran tersebut gitu. Nah,
ini adalah bukti cara berpikir yang tidak logis, karena kita ini mengorbankan efisiensi gitu, dari tadi harganya yang murah dan juga jaraknya yang dekat dengan rumah kita gitu. Nah, tapi demi kenyamanan dan pengalaman sebelumnya, kita memilih restoran yang emang udah biasa kita kunjungin gitu. Nah, berpikir tidak logis ini seringkali mudah dan cepat dalam situasi sehari-hari. Nah, meskipun kita bisa berpikir logis ketika semuanya berjalan lancar, dalam keadaan sulit atau terburu-buru, bahkan orang yang ahli pun sering berpikir dengan cara yang tidak sepenuhnya logis gitu. Jadi berpikir tidak logis ini bisa jadi lebih berguna di banyak situasi gitu. Nah, dulu itu ada anggapan bahwa hanya orang yang tertentu saja gitu, seperti ilmuwan, pejabat yang bisa berpikir logis gitu. Nah, sedangkan wanita, anak kecil dan juga atau mungkin orang yang kurang berpendidikan ini dianggap tidak logis gitu. Nah, namun ada penelitian yang menunjukkan bahwa para ahli sekalipun itu jarang gitu menggunakan logika yang kaku dan terstruktur gitu. Nah, mereka ini para ilmuwan itu tuh sering berpikir berdasarkan pengalaman atau kesamaan yang dikenali gitu. Nah, bahkan keputusan besar seperti kebijakan luar negeri sering dibuat dengan mempertimbangkan emosi atau intuisi, bahkan logika sepenuhnya gitu. Nah, jadi berpikir logis ini tidak hanya milik kalangan tertentu gitu. Berpikir analogis adalah cara memahami sesuatu yang baru dengan menghubungkan pada pengalaman atau hal yang mirip di masa lalu, baik melalui perbandingan maupun kontras. Contohnya itu kayak misalnya kita beli ikan mas karena kita tuh dulu suka sama ikan mas gitu, atau contoh lainnya kayak mendengar nasihat teman karena sebelumnya nasihatnya itu benar gitu. Kayak misalnya kita lagi ada suatu masalah gitu kan, terus kita inget kayak kayaknya dulu aku dengerin nasihat dia, nasihat apa yang dia kasih ke aku tuh bener gitu kan, jalan gitu di aku gitu. Nah, akhirnya kita meminta dia untuk kasih nasihat lagi ke kita gitu. Nah, lain itu contohnya lagi kayak membandingkan kondisi pedesaan Indonesia sebelum dan juga sesudah Orde Baru, yang dimana menunjukkan bagaimana perbedaan atau kontras membantu kita ini memahami perubahan gitu. Nah, intinya berpikir analogis ini adalah cara alami manusia mengambil keputusan dan juga memahami situasi berdasarkan pengalaman gitu. Nah, maksudnya berpikir analogis ini sering kita gunakan karena praktis dan sesuai dengan cara otak kita bekerja gitu kan. Meskipun tidak selalu logis atau mengikuti aturan yang kaku. Misalnya jika ketika kita berhasil menyelesaikan masalah dengan cara tertentu sebelumnya gitu kan, maka kita nih mungkin mencoba cara yang sama untuk menyelesaikan masalah yang baru gitu kan. Meskipun belum tentu itu solusi yang terbaik gitu untuk masalah yang baru ini gitu. Nah, cara berpikir ini sering membantu dalam membuat keputusan cepat gitu, menyelesaikan masalah atau menemukan ide baru, bahkan jika tidak selalu logis gitu. Jadi kita telah belajar bahwa berpikir itu ada banyak jenisnya gitu kan, mulai dari melamun atau berpikir autistik hingga berpikir realistik seperti deduktif, induktif dan juga evaluatif gitu. Nah, bahkan manusia ini sering menggunakan berpikir analogis untuk memahami dunia gitu. Nah, yang menarik, berpikir logis ini tidak selalu menjadi pilihan yang utama gitu, karena dalam banyak situasi kita ini cenderung menggunakan cara berpikir yang lebih praktis meskipun tidak logis gitu. Nah, semoga materi ini membantu kita semua untuk lebih memahami bagaimana cara kerja pikiran manusia dan bagaimana kita ini membuat keputusan sehari-hari gitu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.